Selamat datang di channel kami, ruang di mana kita membahas isu-isu terkini dunia industri dan ekonomi global. Kali ini kita akan membahas kabar besar yang sedang mengguncang dunia otomotif Jerman. Bosch, raksasa industri otomotif asal Jerman, baru saja mengumumkan langkah mengejutkan, pemutusan hubungan kerja terhadap 13.000 karyawannya. Keputusan ini bukan hanya berdampak besar bagi ribuan pekerja, tetapi juga menandai titik krusial dalam perjalanan industri otomotif Jerman yang sedang bertransformasi menuju era elektrifikasi dan otomasi. Mengapa langkah drastis ini diambil? Apa penyebabnya dan bagaimana dampaknya bagi masa depan industri otomotif global? Mari kita bahas lebih dalam. Perusahaan teknologi dan pemasok otomotif terbesar di dunia ini mengumumkan pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 13.000 karyawannya di berbagai unit usaha. Keputusan besar ini muncul di tengah tekanan transformasi industri otomotif global ketika produsen mobil dan pemasok komponen sedang beralih dari mesin pembakaran internal ke kendaraan listrik serta teknologi baru yang lebih ramah lingkungan. Langkah pemangkasan tenaga kerja ini menjadi sinyal kuat bahwa industri otomotif Eropa, khususnya Jerman, sedang menghadapi masa transisi yang berat. Dengan semakin masifnya otomatisasi dan digitalisasi proses produksi, kebutuhan tenaga kerja manusia menurun signifikan. Ditambah lagi, perubahan selera konsumen, tuntutan regulasi emisi yang ketat, dan penurunan permintaan di beberapa pasar utama membuat perusahaan harus lebih efisien dan gegit. Bosch sendiri selama puluhan tahun menjadi salah satu pemasok kunci bagi merek-merek otomotif ternama dunia. Oleh karena itu, kebijakan PHK besar-besaran ini memicu kekhawatiran akan dampak domino terhadap pemasok kecil, sektor pendukung, serta kestabilan ekonomi wilayah-wilayah industri otomotif di Jerman. Banyak analis melihat keputusan ini bukan hanya sekedar penghematan biaya, tetapi juga upaya Bosch memposisikan diri agar tetap relevan dan kompetitif di era baru elektrifikasi dan otomasi kendaraan. Bagi ribuan karyawan yang terdampak, pengumuman ini tentu menjadi pukulan berat. Namun di sisi lain, langkah ini mencerminkan realitas keras yang dihadapi industri otomotif global saat ini. Dengan berkurangnya permintaan komponen konvensional dan meningkatnya tekanan teknologi baru, perusahaan seperti Bosch mau tidak mau harus melakukan restrukturisasi besar agar dapat bertahan di tengah perubahan yang begitu cepat. Bosch adalah perusahaan teknologi dan otomotif asal Jerman yang sudah berdiri lebih dari 135 tahun lalu. Nama lengkapnya Robert Bosch GmbH. Didirikan oleh insinyur visioner Robert Bosch pada tahun 1886 di Stuttgart. Selama puluhan tahun, Bosch berkembang menjadi salah satu pemasok terbesar di dunia untuk komponen otomotif, sistem kelistrikan, elektronik, sensor, hingga perangkat rumah tangga. Dengan reputasi global dan jaringan produksi di puluhan negara, Bosch dianggap sebagai tulang punggung industri otomotif Eropa, terutama Jerman. Perusahaan inilah yang sekarang memutuskan melakukan PHK besar-besaran terhadap 13.000 karyawannya. Mereka yang terdampak tersebar di berbagai unit bisnis, mulai dari divisi komponen mesin pembakaran internal hingga teknologi otomotif tradisional lainnya. Keputusan ini mengguncang banyak pihak mulai dari pekerja, serikat buruh, pemerintah daerah hingga para pelaku bisnis kecil yang bergantung pada kontrak Bosch. Dengan posisi Bosch yang sangat strategis, langkah restrukturisasi ini tidak hanya mempengaruhi internal perusahaan, tetapi juga memberi efek psikologis yang besar pada industri otomotif Jerman secara keseluruhan. Gelombang restrukturisasi besar yang dilakukan Bosch ini terjadi pada periode terbaru, ketika perusahaan menghadapi tekanan besar untuk beradaptasi dengan tren kendaraan listrik dan otomatisasi. Pengumuman resmi tentang pemutusan hubungan kerja terhadap 13.000 karyawannya disampaikan Bosch sepanjang tahun berjalan, dimulai dari awal 2025 dan akan berlangsung bertahap hingga beberapa tahun mendatang. Artinya, bukan hanya satu momen tunggal, melainkan serangkaian kebijakan yang sudah disiapkan sejak 2024, ketika Bosch pertama kali mengumumkan rencana efisiensi di divisi pembakaran internalnya. Periode ini bertepatan dengan masa transisi besar industri otomotif Jerman menuju elektrifikasi dan energi ramah lingkungan. Pemerintah Eropa pun sedang memberlakukan regulasi emisi yang ketat sehingga mempercepat berkurangnya permintaan terhadap komponen mesin konvensional.
Bosch melihat momentum tersebut sebagai titik krusial untuk mulai memangkas biaya, memperkuat lini bisnis masa depan, dan memastikan keberlanjutan perusahaan di era baru otomotif global. Gelombang pemutusan hubungan kerja yang diumumkan Bosch tersebar di berbagai lokasi produksinya, di Jerman dan beberapa negara Eropa lainnya. Basis utama yang paling terdampak ada di Baden-Württemberg, negara bagian tempat kantor pusat Bosch di Stuttgart berdiri, serta fasilitas produksi besar mereka di Hildesheim, Bamberg, dan Schwieberdingen. Kawasan-kawasan ini selama puluhan tahun menjadi pusat penting pembuatan komponen mesin pembakaran internal, sistem injeksi bahan bakar hingga teknologi otomotif tradisional. Selain di Jerman, restrukturisasi juga menyentuh unit-unit Bosch di negara lain yang memproduksi suku cadang serupa untuk pasar global. Ini menunjukkan bahwa langkah efisiensi bukan hanya keputusan lokal, melainkan strategi global yang diambil Bosch untuk menyesuaikan diri dengan tren elektrifikasi dan otomasi kendaraan. Dampak terbesar tetap dirasakan di Jerman karena negara ini adalah pusat riset, pengembangan, dan manufaktur paling besar bagi Bosch. Bagi wilayah-wilayah industri ini, PHK massal berarti pukulan ekonomi yang serius. Banyak bisnis kecil di sekitarnya bergantung pada kontrak Bosch, mulai dari logistik, kafe, hingga penyedia bahan baku. Karena itu keputusan ini tak hanya menjadi persoalan internal perusahaan, tetapi juga mengguncang ekosistem ekonomi regional yang sudah lama bertumpu pada industri otomotif. Bosch memutuskan untuk memangkas 13.000 karyawan ini bukan tanpa alasan. Langkah ini muncul sebagai respons atas perubahan besar yang sedang melanda industri otomotif dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan terhadap komponen mesin pembakaran internal, salah satu andalan Bosch, terus menurun seiring melonjaknya minat konsumen dan produsen mobil terhadap kendaraan listrik. Regulasi ketat Uni Eropa mengenai emisi karbon juga memaksa perusahaan untuk mengubah arah bisnisnya dengan cepat. Di sisi lain, otomatisasi proses produksi dan digitalisasi lini manufaktur membuat kebutuhan tenaga kerja manusia berkurang drastis. Teknologi robotika dan sistem pintar kini mampu menyelesaikan pekerjaan yang dulu memerlukan banyak pekerja. Di sisi lain, tekanan untuk menjaga biaya tetap kompetitif semakin besar di tengah persaingan global dengan pemasok dari Asia yang lebih murah. Kombinasi faktor inilah yang mendorong Bosch untuk melakukan restrukturisasi mendalam untuk mempertahankan posisinya di masa depan. Restrukturisasi ini bukan hanya sekedar penghematan biaya, tetapi juga langkah strategis untuk memfokuskan investasi pada riset kendaraan listrik, baterai, teknologi sensor pintar, dan perangkat lunak otomotif. Dengan memotong beban tenaga kerja di sektor lama dan memusatkan modal ke sektor baru, perusahaan berharap bisa mempercepat transformasi menuju bisnis yang lebih berkelanjutan dan kompetitif di era elektrifikasi global. Cara inilah yang dipilih Bosch untuk bertahan menghadapi tekanan industri yang berubah dengan sangat cepat. Bosch menjalankan kebijakan pemutusan hubungan kerja terhadap 13.000 karyawan ini melalui proses bertahap dan terukur. Perusahaan lebih dahulu mengumumkan rencana restrukturisasi kepada publik dan pemangku kepentingan, lalu memulai dialog intensif dengan serikat buruh, dewan pekerja, serta pemerintah daerah di Jerman. Tujuannya agar prosesnya transparan, memberikan waktu bagi karyawan untuk bersiap, sekaligus meminimalkan gejolak sosial. Program PHK tidak dilakukan sekaligus, melainkan dibagi dalam beberapa fase yang mencakup pengurangan tenaga kerja di lini produksi mesin pembakaran internal, efisiensi di kantor pusat, hingga penutupan sebagian fasilitas yang dianggap tidak lagi strategis. Bosch juga menyiapkan skema kompensasi, program pensiun dini, pelatihan ulang bagi karyawan, serta dukungan pencarian pekerjaan baru bagi karyawan terdampak. Dengan begitu, walau langkah ini pahit, perusahaan berusaha mengelolanya dengan lebih manusiawi. Di sisi internal, Bosch mulai mengalihkan investasi ke bidang riset dan pengembangan teknologi masa depan, seperti baterai kendaraan listrik, sistem sensor pintar, dan perangkat lunak otomotif. Dengan memotong biaya dari sektor lama dan memusatkan modal ke sektor baru, perusahaan berharap bisa mempercepat transformasi menuju bisnis yang lebih berkelanjutan dan kompetitif di era elektrifikasi global. Cara inilah yang dipilih Bosch untuk bertahan menghadapi tekanan industri yang berubah dengan sangat cepat. Perjalanan Bosch memang sedang berada di titik balik yang menentukan. Pemutusan hubungan kerja terhadap 13.000 karyawan bukan hanya sekedar angka, tetapi cerminan transformasi mendalam yang sedang berlangsung di industri otomotif global.
Di tengah tekanan elektrifikasi, otomatisasi, dan persaingan ketat, Bosch berusaha mengalihkan fokus ke teknologi masa depan agar tetap relevan. Bagi kita, langkah ini menjadi pengingat bahwa perubahan teknologi selalu membawa konsekuensi sosial yang nyata. Tantangannya adalah bagaimana perusahaan, pemerintah, dan masyarakat bekerja sama menciptakan ekosistem baru yang lebih berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap update dengan isu-isu besar yang membentuk masa depan industri dunia.